yang artinya adalah satu nilai atau satu nasihat yang diberikan dengan kemasan yang menarik. Jadi seorang Luqman ketika ingin menasihati anaknya atau ingin berbicara kepada anaknya, wazun ini, ya'izuhu ini adalah bagaimana seorang Luqman mengemas poin tersebut dengan kemasan yang menarik. Artinya apa? Artinya di saat waktu yang tepat, dengan cara yang baik, dengan menyusun dengan kalimat-kalimat yang baik. Inilah salah satu artinya, ya'izuhu. Dan kemudian satu nilai-nilai kebaikan yang diantarkan oleh seorang Luqman ini dibungkus dengan kata-kata ya bunaya. Apa ini artinya ya bunaya? Ini terambil dari kata ibnu atau ibni, atau artinya adalah sayang, kalimat sayang atau panggilan sayang terhadap anaknya. Ya, kalau kita hei sayangku, atau misalnya hei anakku yang cakep misalnya begitu ya. Tapi ya bunaya, jadi artinya adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang ini intinya kalau kita tadi melihat bahwa satu nilai, satu nasihat yang dihantarkan kepada anaknya yang dikemas dengan cara yang baik, kemudian didorong dengan rasa kasih sayang yang tinggi. Ya izuhu, ya bunaya. Nah, beginilah cara Luqman mengantarkan, mendeliver atau mengantarkan pesan kepada anaknya. Dan kemudian barulah pesannya dimunculkan. La tusyrik billah, inna syirka ladzulmul adzim. Jangan kamu mempersekutukan Allah, kata Luqman. Ya, karena apa? Karena itu adalah dosa yang besar. Nah, kenapa la tusyrik billah? Kenapa bukan yang pertama kali waqim sholat? Tapi yang ini, inilah yang dipahami bahwa at-tahliyah qadamun at-tahliyah. Artinya menyingkirkan keburukan itu lebih baik dari menyandang perhiasan. Jadi kita bisa pahami bahwa mengeluarkan seseorang atau menjauhi anak kita dari potensi-potensi keburukan, semisal lingkungan yang buruk, semisal tontonan yang buruk, semisal buku-buku atau apapun teman-teman dan lain-lain yang buruk, itu lebih penting. Jadi yang lebih penting adalah keluarkan dari potensi-potensi mudarat, potensi-potensi dia bermaksiat. Itu dulu. Karena otomatis ketika dia dikeluarkan, insya Allah kebaikannya lah yang muncul. Nilai-nilai kebaikan lah yang muncul. Seperti kita pahami, jika ada satu waktu itu jika kita tidak gunakan untuk kebaikan, mestilah waktu itu akan menjadi keburukan atau sia-sia. Nah, itulah pemahamannya la tusyrik billah. Jadi yang paling pertama adalah jauhi dia dari potensi-potensi berbuat buruk, jauhi dia dari potensi-potensi mudarat. Nah, dengan seperti itu insya Allah dia akan terhindar dari keburukan-keburukan. Nah, tata cara Luqman ini apakah sudah kita praktekkan di dalam keseharian kita ketika kita berbicara, ketika kita mendeliver pesan-pesan atau menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita? Seringkali na'udzubillah min dzalik, ya Allah, saya pun selalu belajar bagaimana berbicara yang baik kepada anak. Seringkali orang-orang tua itu dengan egonya berbicara bahwa, nah, jangan kau lakukan seperti itu karena saya tidak menyukainya. Atau seandainya kita lihat ada satu kesalahan yang dibuat oleh seorang anak, kemudian ibunya bicara seperti ini, nah, jangan seperti itu, ibu tidak suka kamu melakukan itu. Si anak akan memahami bahwa, oh, ini adalah aturan yang dibuat oleh ibunya. Ketika ayahnya datang, ibunya kemudian mengingatkan, nah, jangan seperti itu, ibu tidak suka. Dan ternyata ayahnya bilang, sudahlah bu, sekali-sekali tidak masalah. Oh, ini terjadi permasalahan, konflik di dalam si anak. Apakah anak ini berpikir, ini siapa yang pegang aturan, ibu atau ayahnya? Nah, ini semua yang biasanya menjadi sesuatu yang membingungkan bagi anak, bahkan menjadi satu konflik bagi suami dan istri, ibu dan ayahnya. Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menegakkan aturan di rumahnya? Menariknya adalah ketika Rasulullah SAW mencontohkan kepada Hasan dan Husain, janganlah engkau melakukan itu karena Allah dan Rasulnya melarang itu semua. Subhanallah. Dengan serta-merta kita memahami bahwa sesungguhnya
Yang ditegakkan di rumah itu adalah hukum Allah dan Rasulnya, hukum Islam, aturan Allah dan Rasulnya. Sudahkah kita menegakkan aturan Allah dan Rasulnya di rumah kita? Nah, inilah jadi salah satu tipsnya ketika orang tua menasehati anak, jadikanlah orang tua ini juga sebagai contoh, sebagai tauladan. Salah satunya, seperti misalnya kita pahami dalam surah Al-Asr misalnya ya. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia merugi, kecuali illa alladzina amanu wa amilus solihati tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Artinya apa? Ketika orang mau tawasaw bil haqq, ketika orang mau menegakkan sesuatu yang benar, mengingatkan sesuatu yang hak, dia mestilah amal soleh dulu. Bagaimana dia bisa beramal soleh? Dia harus mengimani dulu. Nah, orang-orang tua, sebelum dia menyuruh sesuatu kepada anaknya, sebelum dia tawasaw bil haqq, sesungguhnya mestilah dia amal soleh. Dan sebelum amal soleh, tegakkanlah iman. Jadi kalau seandainya sedikit saja, nah, sholatlah kamu, atau sholat malam lah, tegakkanlah kamu sholat malam. Tidak mungkin kita suruh anak kita kalau kita sendiri tidak melakukannya. Ketika anak kita, kenapa ayah tidak melakukan? Terus kemudian kita jawab, ya janganlah kamu kayak ayah. Wah, ini akan menjadi sesuatu yang membingungkan. Karenanya Rasulullah SAW selalu mencontohkan apa yang Rasulullah perintahkan. Ya, beliau adalah seseorang yang akhlaknya sangat baik. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang memujinya dengan menyebutkan la ala khuluqin azim. Rasulullah akhlaknya di atas akhlak yang agung. Artinya kalau kita bertemu dengan seseorang yang akhlaknya baik saja, kita sudah nyaman sekali. Ini Rasulullah SAW di atas akhlak yang baik, di atas akhlak yang agung, yang Allah sendiri yang mengatakannya. Nah, begitulah tata cara bagaimana Rasulullah mencontohkan, menegakkan hukum-hukum, menegakkan aturan-aturan di rumah. Nah, kita hendaknya masuk ke dalam tuntunan. Bagaimana Allah menuntun dalam surah Luqman, bagaimana Rasulullah menuntun dengan beberapa sunnah-sunnahnya. Inilah yang harus kita gunakan. Agar supaya apa? Agar supaya anak-anak kita itu terhindar dari apa? Dari tadi perbuatan-perbuatan buruk. Agar anak-anak kita itu betul-betul terikat oleh aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Ya, pertama kali kita memperkenalkan anak kita, apa yang kita perkenalkan? Seringkali orang-orang tua memperkenalkan konsep harta, konsep materi kepada anak-anak kita. Padahal penting sekali tauhid kita kenalkan kepada anak kita. La ilaha illallah, Allah, Allah, Allah kita kenalkan. Kemudian kita kenalkan Rasulnya, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Penting sekali agar supaya anak-anak ini mengetahui. Dengan cara apa? Yang tadi, tegakkan aturan dan ucapkan bahwa Allah dan Rasulnya menyenangi ini, Allah dan Rasulnya tidak menyukai ini. Dengan begitu, si anak tahu betul bahwa oh, aturan yang ditegakkan di rumah ini adalah aturan Allah dan Rasulnya. Subhanallah.